Adapun contoh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, ya, Allah Subhanahu wa taala muat dalam Al-Qur'an kisah Nabiullah Yusuf. Allahu Akbar. Yusuf. Apa kesabaran Nabi Yusuf? Semua kita tahu kecuali yang enggak tahu. Subhanallah. Allahu Akbar. Yusuf, kecantikan Yusuf setengah kecantikan seluruh manusia. Kalau yang gagah-gagah di pesantren ini enggak ada apa-apanya ini. Seluruh manusia dikumpulkan setengahnya kecantikan milik Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana enggak tergila-gila Imra'atul Aziz. Allahu Akbar. Tergila-gila kepada Yusuf. Tiap kala suaminya pergi jauh, Yusuf menghidangkan makanan, Yusuf berkhidmat kepadanya, dilihatnya ngences dia. Subhanallah. Yusuf dia cari-cari waktu. Ya. Ketika pergi suaminya, dia tahu suaminya pergi kapan pulang. Dia berhias. Allahu Akbar. Dia datangi Yusuf. Dia ajak Yusuf untuk berzina, berselingkuh. Dia katakan, "Hai talak, Yusuf mari kemari." Antum bayangkan, Yusuf itu budak loh. Kalau budak harus ikut tuannya. Dia enggak, namanya budak, mau dia apa tuannya terserah. Satu, dia budak. Yang kedua, Yusuf ini, subhanallah, tinggal di negeri asing. Orang kadang-kadang mau bermaksiat itu malu-malu. Kenapa? Takut tahu famili, kerabat. Yusuf di negeri asing. Siapa yang ditakutkan? Enggak ada. Enggak. Yang ketiga, dia itu bukanlah orang yang menuntut, meminta. Bahkan dia yang diminta, bahkan dipaksa. Apa salahku aku dipaksa? Subhanallah. Ya, banyak sekali Ibnu Qayyim menyebutkan 10 lebih sebab kenapa Yusuf ini unggul, menjadi contoh suri teladan. Subhanallah. Yusuf belum pernah menikah. Laki-laki yang belum pernah menikah ingin mengetahui apa negeri di balik ini. Subhanallah. Ya, biladu mawar an-nahar. Ya, negeri-negeri di balik sungai. Dia ingin tahu. Subhanallah, tapi semua dia tahankan. Allahu Akbar. Yusuf berlari. Padahal Allah mengungkapkan kata-kata yang tulus. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan ini begitu ingin kepada Yusuf. Dan Yusuf pun hatinya ingin. Siapa tidak ingin? Wanita cantik, jelita di hadapan matanya. Menyerahkan dirinya. Bukan diperkosa, bukan dikejar-kejar. Menyerahkan dirinya. Tuannya kaya raya, cantik, berpangkat. Tuannya enggak ada. Dia tahu ini rumah di mana tempat berada, dia tahu pintu-pintu keluar, pintu masuk, dia tahu pintu-pintu rahasia, semua ada. Allahu Akbar. Yusuf berkata, ya, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Hai talak, qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah. Dia adalah tuanku. Aku enggak akan mungkin mengingkari jasa-jasanya, kebaikannya. Dikejar-kejar dengan Imra'atul Aziz. Berlari Yusuf. Antum bayangkan dikejar perempuan cantik. Allahu Akbar. Berat. Subhanallah, ujian berat. Karena fitrah laki-laki dia menyenangi wanita. Subhanallah. Fitrahnya laki-laki yang mengejar wanita. Ini enggak, dikejar. Subhanallah. La ilaha illallah. Akhirnya ikhwah rahimakumullah. Allah mengatakan fastabaqal bab. Seketika berlari, keduanya berlomba menuju pintu. Yang satu mau keluar, yang satu mau menarik. Faqaddat qamisahu min duburin. Seketika Yusuf udah mau keluar, pintu ditarik supaya jangan keluar. Mau dikunci oleh Imra'atul Aziz, Zulaikha katanya. Subhanallah, ditarik koyak, menunjukkan betapa kuatnya tarikan tersebut. Betapa kuatnya Yusuf mau menghindarkan dirinya daripada zina. Allahu Akbar. Sampai dibuka pintu, ada tuannya. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Berbalik keadaan. Seketika berkatalah perempuan ini, subhanallah, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Suamiku, apa balasan orang yang ingin berbuat kejelekan, tindakan tidak senonoh kepada istrimu?
Ibnu Qayyim mengungkapkan pintarnya perempuan ini. Dia mengatakan, aku ini masih suci loh, enggak diganggu oleh dia. Dia hanya mau berbuat kejelekan, pintar dia. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim. Kecuali ya illa an yusjana au adzabun alim. Kecuali balasan baginya di penjara atau disiksa. Subhanallah. Berkata Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Dia itu yang menarik-narik saya, mengejar-ngejar saya. Subhanallah. Ya, akhirnya kita singkat kisahnya. Kok sampai pagi nih. Kita singkat, ikhwan rahimakumullah. Kan Yusuf pun di penjara. Ya, sebelum di penjara, ya, tersebar berita ini ke seluruh negeri. Sehingga perempuan-perempuan seluruh kota Mesir, perempuan-perempuan elitnya, yang kaya-kaya, yang cantik-cantik jelita, semua menggunjing Imra'atul Aziz. Kata mereka dengan penghinaan, Imra'atul Azizi turawidu fataha an nafsi. Enggak masuk akal. Istri menteri menggoda budaknya, enggak masuk akal. Laqad syaghafa hubbah, sungguh dia tergila-gila. Allahu Akbar. Kata mereka mustahil. Perempuan cantik jelita berpangkat mau sama budak. Ini enggak level perempuan ini. Seharusnya jangan budak, mau tuh raja sekalian. Tapi itu mulut mereka. Hati mereka, bagaimana budaknya ini ya. Ini enggak akan mungkin dia pasti senang. Kecuali ini dahsyat ini pemuda ini. Tahu ketika itu Imratul Aziz. Dia sebarkan undangan. Dia enggak pakai SMS. Enggak pakai WhatsApp. Sebarkan, diundang semua. Datanglah perempuan-perempuan ini. Semuanya mereka dalam hatinya untuk apa datang? Melihat siapa rupanya budaknya ini, subhanallah. Mereka begitu bertanya besar. Ini enggak mungkin sembarang orang. Maka mereka pun datang. Enggak ada yang absen. Semua datang pada waktunya. Dihidangkan jamuan-jamuan makanan, meja-meja dibentangkan, letakkan buah-buahan, dikasih setiap tempat jamuan, dikasih pisau-pisau. Mereka pun berpura-pura lah berbincang-bincang. Biasalah perempuan-perempuan elit, orang-orang kaya. Biasa mereka itu. Anggar-anggar, ya sombong-sombong, masing-masing menunjukkan perhiasannya. Kadang-kadang bagikan toko emas berjalan, semuanya ada. Ya, tangannya ada semua, subhanallah. Ya. Ketika mereka sedang sibuk, ya, berbangga-bangga, bersombong-sombong sambil mereka makan-makan buah, potong-potong buah, berkata Imra'atul Aziz, Yusuf, tolong keluar kau sebentar, keluar. Yusuf enggak bisa menolak, dia apa? Budak. Dia keluar. Bagaikan purnama yang begitu indahnya. Subhanallah, di tengah malam yang gelap muncul. Seketika mereka menoleh, berteriak histeris mereka. Perempuan kalau lihat laki-laki ganteng histeris, tengoklah itu. Subhanallah. Seketika histeris mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tatkala mereka lihat, seketika mereka histeris. Mereka mengatakan, ini mustahil manusia, ini malaikat suci yang turun ini. Bukan manusia, ini malaikat. Gak sadar, keindahan membuat mereka lupa lalai. Tangan mereka yang mereka iris-iris. Subhanallah. Ini bukanlah hal yang aneh, kawan. Tatkala seseorang begitu terpesona dengan kecantikan sesuatu perkara, lupa dia, gak sakit. Subhanallah, teriris tangan gak sakit. Allahu Akbar. Kadang-kadang gara-gara nampak perempuan cantik, kena tiang listrik, benjol kepala, nggak sakit. Maksudnya nggak sakit sedikit, sakit kali. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwati rahimakumullah. Sungguh ini ujian besar. Meninggalkan kemaksiatan. Ini yang dikatakan Nabi SAW tentang 7 orang yang akan naungi hari kiamat. Rajulun da'athu imra'atun dalam Sahih Bukhari. Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik jelita, dzatu mansabin wa jamal, dia berpangkat cantik jelita, faqala inni akhafullah. Dia berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini berat ikhwan. Karena itulah Ibnu Qayyim menyebutkan, sabar itu ada sabar ittirari, ada sabar ikhtiyari. Apa sabar ittirari? Sabar terpaksa. Ada sabar pilihan. Nabi Yusuf mengalami kedua-dua bentuk ujian ini. Sabar terpaksa ketika dicampakkan ke dalam sumur. Dicampakkan sama kakak-kakaknya masuk ke dalam sumur. Nabi Yusuf menangis. Ini sabar apa? Terpaksa. Siapa yang mau seperti ini? Ini enggak mungkin dia tentang, enggak mungkin dia rubah, enggak ada pilihan. Ini sabar namanya ittirari. Dan semua sabar jenis ketiga yang akan kita bahas. Sabar terhadap musibah adalah sabar ittirari, terpaksa. Datang tsunami, terpaksa kita harus bersabar. Datang penyakit, terpaksa. Ini sabar paling rendah tingkatnya. Yang lebih tinggi daripada adalah sabar ikhtiyari. Sabar dia meninggalkan kemaksiatan. Dia mampu, dia sanggup, dia punya peluang, dia punya potensi. Subhanallah. Ini ikhwan rahimakumullah, ini contoh kesabaran dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.